Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayuning Tias dengan NIM 121190146. Saya berasal dari program studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 4 dari mata kuliah pilihan Studium General yang berjudul Navigating Peer Review. Mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Perbedaan artikel review dan artikel penelitian. Yang pertama, itu tidak ada metode atau data dalam artikel review kecuali jika itu adalah meta-analisis atau tinjauan sistematis. Yang kedua, review itu harus mengevaluasi secara adil sampel literatur yang luas. Yang ketiga, review itu biasanya diharapkan dibaca oleh halayak yang lebih luas. Mereka dapat digunakan sebagai alat bantu atau untuk memperkenalkan topik kepada peneliti baru. Yang keempat, kebaruan sebuah resensi adalah memiliki sesuatu yang baru untuk dikatakan daripada menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang terakhir adalah dalam beberapa kasus, resensi hanya dikirimkan dengan undangan dari editor atau dengan konsultasi terlebih dahulu dengan editor. Selanjutnya adalah kesamaan dan perbedaan peer review artikel dengan review artikel penelitian. Beberapa kesamaannya, yang pertama itu ada bersikap profesional dan objektif. Yang kedua itu memahami pedoman dan harapan jurnal, tetapi tidak perlu menyalin. Yang ketiga itu bekerja dengan editor, terbuka tentang konflik atau keterlambatan. Yang keempat itu ada tugas kita nih adalah membantu memperbaiki manuskrip, bukan memberikan alasan mengapa manuskrip tidak boleh diterbitkan. Kemudian ada beberapa perbedaan. Beberapa perbedaan tersebut adalah yang pertama, komunikasi yang baik dan tulisan yang mudah diakses penting untuk penelitian, tetapi penting untuk artikel ulasan. Tidak ada metodologi, analisis data, statistik untuk dievaluasi dalam ulasan. Yang keempat, sangat penting untuk membedakan konsensus dari pendapat penulis dalam ulasan. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu topik adalah kesepakatan yang lebih besar dalam artikel ulasan. Selanjutnya adalah how to review a manuscript. Jadi, ketika menerima naskah untuk ditinjau, penting untuk melihat naskah secara keseluruhan. Selain itu, kita juga harus berpikir dan melihat tentang orisinalitas, penelitian, inovasi, gaya, dan tata bahasa, serta struktur naskah. Setelah itu, berikan kesan pertama dan komentar setelah membaca naskah, dan hindari membuat komentar pribadi tentang penulis. Jadi, bagian pertama yang harus ditinjau itu adalah abstrak. Jadi, periksa terlebih dahulu apakah abstrak yang disertakan itu masuk gitu. Lalu, periksa apakah abstrak tersebut menyediakan ringkasan naskah yang akurat, termasuk tujuan, metode, hasil utama, dan relevansi penelitian. Jadi, abstrak itu harus ringkas dan tidak boleh mengandung informasi yang tidak perlu atau informasi yang tidak dapat berdiri sendiri. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah panjang abstrak. Jadi, abstrak itu tidak boleh terlalu panjang. Jadi, abstrak yang baik itu biasanya berkisar antara 150 sampai 200 kata. Meskipun ini bervariasi gitu antar jurnal dan disiplin ilmu. Kemudian ada pendahuluan, jadi penulis menjelaskan alasan di balik karya tersebut.
Jadi pendahuluan yang baik, yang efektif itu harus mengidentifikasi hipotesis dan mengaturnya dalam konteks penelitian yang lebih luas. Struktur teks yang baik adalah kunci untuk pendahuluan yang jelas dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya adalah komponen yang perlu dipertimbangkan, itu adalah metodologi. Jadi, metodologi harus membahas dua kunci, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Metodologi juga memungkinkan pembaca untuk menilai baik tidaknya hasil yang diperoleh atau valid tidaknya. Itulah mengapa metode tersebut itu digunakan juga dan penting karena dapat mempengaruhi hasil. Masalah penting lainnya berkaitan dengan relevansi metodologi dengan penelitian. Misalnya adalah ukuran sampel cukup besar untuk penelitian, dan apakah itu dipilih dengan cara yang tepat. Penulis harus membahas faktor atau variabel berkaitan dengan metodologi yang dapat mempengaruhi hasil. Juga, apakah penulis menentukan apakah data itu ada atau tidak. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk melaporkan hasil gitu. Maka penulis harus menyajikan ringkasan hasil yang diperoleh dengan jelas. Harus ada pertanyaan seperti apakah hasil yang diharapkan terjadi gitu dan apakah semua data yang relevan telah dimasukkan. Pada bagian ini dapat menyarankan peningkatan dalam cara data ditampilkan, misalnya dalam presentasi dan gaya serta nomor, kemudian kualitas gambar dan tabel yang digunakan penulis. Kemudian setelah itu, pada bagian pembahasan, penulis diharapkan mengkaji, menafsirkan, dan mengkualifikasikan hasil yang diperoleh dan menarik kesimpulan dari mereka. Jadi pastikan saat menulis komentar untuk bagian ini kepada penulis itu ringkas dan setepat mungkin. Selanjutnya adalah komponen selanjutnya untuk ditinjau itu adalah kesimpulan. Jadi, tujuan dari kesimpulan adalah untuk menilai nih implikasi dari hasil yang diperoleh dan untuk menempatkan ini dalam konteks penelitian yang lebih luas. Kemudian, setelah mengidentifikasi temuan utama penulis dan kesimpulan, kita juga harus bertanya pada diri sendiri, apakah kesimpulan itu didukung sepenuhnya oleh data dan analisis penulis, argumentasi, dan interpretasi? Jadi, saat mengomentari bagian kesimpulan, pertimbangkan pentingnya dan validitas kesimpulan tersebut disajikan dalam naskah. Terkadang penulis dapat menyertakan klaim yang tidak dapat dibenarkan atau membuat generalisasi eh, yang tidak benar didukung oleh hasil gitu. Selanjutnya adalah fundamental of peer review. Jadi apa sih yang kita pelajari gitu? Yang pertama itu ada banyak manfaat peninjau yang dibawa gitu. Tanggung jawab Anda sebagai peninjau, mengapa Anda melangkah menuju transparansi. Kemudian apa sih itu tinjauan sejawat? Tinjauan sejawat itu adalah landasan dari proses penerbitan ilmiah. Namun, editor menghadapi perjuangan sehari-hari untuk menemukan peneliti yang mau mengulas jurnal. Dalam rangkaian modul ini dijelaskan mengapa sangat penting untuk terlibat dalam tinjauan sejawat dan banyak manfaat yang dapat diperoleh. Menulis laporan tinjauan sejawat yang bermanfaat itu adalah suatu proses tuh di mana karya ilmiah diperiksa oleh sekelompok ahli di bidang yang sama untuk memastikannya memenuhi standar yang diperlukan sebelum diterbitkan atau diterima. Bisa dimulai dari pertimbangan umum maupun struktur keseluruhan. Pada fundamental of peer review tersebut, seorang penulis itu umumnya dianggap sebagai seorang yang telah memberikan kontribusi intelektual substansif untuk sebuah studi yang diterbitkan. Jadi, jenis penulisannya itu yang pertama, penulis pertama orang yang melakukan atau mengawasi pengumpulan data, analisis, penyajian, dan interpretasi hasil dan juga menyusun makalah untuk diserahkan kepada rekan penulis gitu yang membuat. Kemudian kontribusi intelektual itu untuk analisis data dan berkontribusi untuk interpretasi data.
meninjau setiap draft makalah, harus dapat mempresentasikan hasil, mempertahankan implikasi, dan mendiskusikan keterbatasan studi. Selanjutnya itu ada tanggung jawab seorang penulis. Laporan hanya data yang nyata gitu. Jadi melaporkan itu hanya data yang nyata dan tidak dibuat-buat dan tidak dipalsukan. Jadi kedeklarasian tersebut itu merupakan konflik dalam kepentingan. Dikirim ke satu jurnal pada satu waktu. Masih membahas plagiarisme, jadi seorang penulis itu sangat tidak boleh melakukan plagiarisme karena itu merupakan hal yang dapat dianggap negatif karena itu dinilai tidak menghargai seorang penulis dan tidak menghargai karya mereka gitu. Jadi ada baiknya melakukan cross-check dulu nih. Jadi apa sih itu cross-check? Cross-check itu adalah database besar berisi 30 juta artikel, 30 juta lebih artikel ya lebih tepatnya, dari 50.000 lebih jurnal dan 400.000 lebih penerbit. Jadi perangkat lunak memberitahu editor tentang kesamaan apapun di antara artikel tersebut dan database besar artikel yang diterbitkan. Banyak jurnal Elsevier sekarang memeriksa setiap mengirimkan artikel menggunakan cross-check. Selanjutnya adalah manfaat tinjauan sejawat gitu ya. Yang pertama itu meningkatkan kualitas makalah yang diterbitkan. Yang kedua memastikan pekerjaan sebelumnya diakui. Kemudian menentukan pentingnya temuan, mendeteksi plagiarisme dan penipuan, kemudian memainkan peran sentral dalam pengembangan karir akademik. Selanjutnya ada kriteria resensi. Yang pertama, memberikan laporan yang menyeluruh dan komprehensif, kemudian menyampaikan laporan tepat waktu, kemudian memberikan komentar yang beralasan untuk penulis, memberikan kritik yang membangun, menunjukkan objektivitas, kemudian memberikan rekomendasi yang jelas kepada editor. Selanjutnya adalah building trust and engagement. Jadi proses peer review itu bergantung pada aktivitas editor, reviewer, dan penulis untuk keberhasilannya. Panel editor Cellpress membahas bagaimana mereka bekerja dengan komunitas jurnal mereka untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan dalam proses peer review. Hal ini biasa dibahas ilmuwan yang telah berpartisipasi dalam proses peer review. Sebagai penulis, reviewer, atau editor termasuk postdoctoral fellow, dan mahasiswa pasca sarjana. Selanjutnya ada diversity in peer review. Sementara tinjauan sejawat adalah landasan penelitian. Keragaman dalam tinjauan sejawat adalah landasan dari proses tinjauan. Untuk menandai peer review week 2018, researcher akademik telah mengarahkan fokusnya pada pentingnya keragaman dalam peer review dan bagaimana individu dalam peran yang berbeda itu dapat meningkatkan keragaman secara keseluruhan dalam dunia akademis. Sebelum pemaparan ini berakhir, saya juga akan menyampaikan mengenai becoming a peer reviewer. Jadi ada peran dan tugas seorang reviewer. Yang pertama itu proses peer review didasarkan pada kepercayaan. Kemudian perusahaan penerbitan itu sangat bergantung pada kualitas dan integritas para peninjau. Yang ketiga, peninjau harus menulis laporan secara kolegial dan konstruktif. Kemudian, peninjau harus memperlakukan semua manuskrip dengan cara yang sama sebagaimana mereka ingin manuskrip mereka diperlakukan. Resensi yang baik itu harus memberikan laporan yang objektif, menyeluruh dan komprehensif, kemudian memberikan komentar yang beralasan untuk penulis, memberikan kritik yang membangun, memberikan rekomendasi yang jelas kepada editor, menyerahkan laporan tepat waktu. Jadi jenis-jenis editor itu ada 5. Yang pertama pemimpin redaksi, yang kedua redaktur rekan, yang ketiga asisten editor, yang keempat editor khusus, dan yang terakhir redaktur pelaksana.
Mungkin itu adalah beberapa materi yang dapat saya sampaikan ya, mulai dari perbedaan artikel review dan artikel penelitian, how to review manuskrip, kemudian ada fundamental of the review, apa yang kita pelajari em, dari yang kita pelajari dari navigating the review itu sendiri gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada informasi yang kurang ataupun kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.